Selamat siang, kerabat pemirsa TV Desa yang Budiman dan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo kebajikan, salam budaya. Jumpa lagi di Talk with Arvin, episode spesial ke-35 hari ini dengan tema yang sangat spesial, pariwisata daerah terbarukan berbasis kompetensi. Dan kita juga akan lihat langsung sebuah sekolah yang berbasis kompetensi SMKN 6 Palembang. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber Budiman hari ini yang luar biasa. Hadir di sini Dr. Andes Haji Fikri, MPD, Kepala Sekolah SMKN 6 Pariwisata Palembang. Selamat siang. Sehat, Pak Kesek. Alhamdulillah. Hadir juga di sini tamu spesial Insinyur Haji Isnaini Madani, MT, MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh semangat, salam pesona Indonesia. Terima kasih. Dan juga hadir tamu spesial kita, Abdul Aziz Kamis, staf khusus tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang pariwisata. Assalamualaikum. Dan juga salam pesona Indonesia. Terima kasih Pak Aziz. Dan juga hadir di Zoom Mas Yudi Suhairi, SSN, MDS, Sekjen Komite Ekraf Palembang dan Co-founder Palembang Novela. Apa kabar Mas Yudi? Ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Nah, sebelum kita lanjut di talk show, hari ini kita akan jalan-jalan dahulu bersama kepala sekolah kita, melihat-lihat sekolah SMKN 6. Talk with Arvin, tayang live satelit secara langsung di 3 satelit, Telkom 4, Nusantara 1, dan KU Band SMP, juga tayang live di Genflix App dan YouTube TV Desa On Terus. Mari kita saksikan acara Talk with Arvin hari ini episode 35 spesial. Pak Kesek, saya serah terimakan untuk jalan-jalan tur ke sekolah. Silakan. Kita akan mengelilingi SMKN 6. Oh ya, kita mulai dulu ya. Kebetulan SMKN 6 Pariwisata Palembang memiliki sebuah hotel yang dikelola langsung oleh para siswa-siswinya yang disebut dengan Hotel ya, atau edukasi hotel. Ya, bukan itu Pak. Kita memasuki pintu lobi hotel, ya, langsung dikelola oleh siswa. Namun sekarang pandemi agak slow down. Apa ya artinya hotel, Pak? Hotel education yang efek menjelaskan apa itu artinya pendidikan hotel untuk pendidikan siswa pariwisata hotelan. Misalnya lobinya pertemuan di Hotel SMKN Palembang yang kapasitasnya untuk 40 orang.
Sama-samanya ada ya HP ya untuk kehotelan, ada 2 tingkat yang di atas dan kalau mau ke atas juga kita bisa lihat kamarnya di kamar. Oke, kamar dan kita Jadi hotel ini adalah hotel yang dikelola atau dimiliki langsung oleh SMK Pariwisata. Ya. Hotel berbintang ya. Nah, ini ada lobi balkon, pemandangan indah, pemandangan sangat indah SMK 6. di tempat mobilnya untuk ruangan atas. Biasa untuk event-event juga di sini. Ya, Pak Ya, event. Baru-baru ini kita ada kegiatan yang nama ini apa dari BI Bank Indonesia, Fashion. kegiatan tentang fashion dan teknologi ya untuk UMKM. Mungkin mau lihat kamarnya ya Pak. Ya, ini ada juga kamar-kamar juga di ada yang kosong juga kamarnya. Sekarang sudah kosong semua posisinya. Kalau ini tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Ini Tempat ini tidak ada. Pada saat tempat ini yang okupasi itu bisa 34%, lumayan artinya yaitu berbanding berapa kamar, ada 17 kamar dipakai untuk kegiatan UMKM fashion yang digunakan oleh Bank Indonesia. Ya ada 17 kamar. Jadi murid-murid langsung praktek di Dia sini ya. langsung di sini. Jadi mereka Apa saja prakteknya murid-muridnya? ya ada housekeeping-nya, laundry-nya, front office-nya, ya. Kita juga siapkan untuk NDFX-nya, Restoran kreatif masakan Palembang khusus ya. oh iya, Kuliner Palembang. kuliner. Ya kita mengembangkan kuliner aduk lokal. Bagi yang belum pernah ke Palembang ataupun sudah pernah, hotel ini atau SMKN yang 6 ini letaknya sangat strategis di tengah jantung kota Palembang ya, dekat Raja Wali. Itu lapangan golf. Dekat lapangan golf kan? Betul. Tiba, kawasan tiba ini. Jadi masakan Palembang, masakannya yang tetap kita sediakan. Mungkin ada yang pernah sekarang kita lihat isi kamarnya. Hotelnya kamarnya bintang 5. Harganya bagus. Jadi rata-rata sekolah ada yang kami belum DOD. Ada rencananya pakai bagaimana yang untuk sudah kita siapkan. Nah, kita lihat sebuah hotel dari SMK 6 yang dulu kalau SMK 6 langsung. Ada yang Ya. Ada kamar yang shower, ada juga yang batas ya. 50.000 Pak. Ini berapa? 150 ya. Yang grade paling murah ya. Standar yang di bawah. Nah, ini ada menu makanannya, yang dimasak oleh Ya, baru oleh warung sekolah. Ya, luar biasa, ada bakso, jus, nasi ayam dan sebagainya. Ya. Mari kita lanjut
Ternyata tidak hanya hotel di SMK ini. Iya, oh iya, kita kerjasama dengan dari Palembang. Di mana? Oke, nanti di Boga ya, Boga. Oh, kita akan ke Tata Boga ya. Tata Boga, mari. Jalan-jalan lanjut ke fasilitasnya. Jadi ini sekolah, pemandangan sekolah. Ya, berdampingan langsung sama hotel, head hotel tadi. Ya. Ya, mari kita lanjut. Pak, website kita jalannya cepat sekali. Nah, ini ada kafetaria, ya, yang dipersiapkan. Oh, gitu ya. Oh, bukan sih. Ruangannya ada. Pak Nyatek bisa dijelaskan mungkin ini apa? Dimasak. Ini kafetaria siswa tahun ini nggak bisa terkenal. Ya, jadi siswa belajar memasak di sini ya? Oh enggak, ini tempat untuk jual produk-produk yang ada siswa. Ya, jualan produk-produknya siswa. Ini restorannya. Restoran yang dikelola siswa ya? Nah, ini dapur untuk belajar. Ya. Nah, ternyata juga ada restoran untuk umum ya? Ya, umum masyarakat luar. Parkir di halaman sekolah. Ya. Namanya warung SMK. Ya, kita siap ini Yang masak. Ya, bisa juga. Ini harganya juga ya. Oh iya, harganya katanya yang penting tipsnya rasanya. Ya. Kantin SMK 6 Namanya SMK 6. Tempat masaknya juga ada. Saat ini Palembang juga masih level 4 PPKM. Iya. Kalau masih online ya, kalau masih online. Iya, tempat-tempat praktek ya. Ini untuk praktek siswa. Total di sekolah ini ada 44 kelas. Ya, 44 kelas. Jalannya cepat juga itu prakteknya kita. Nah, ini sekarang kita ada di ruang
ruang pastry. Pak Kapten mungkin bisa dijelaskan apa ini? Ini pastry, ruang pastry. Silakan ini kameranya di sini, kameranya di sini. Ya, pastry. Ruang pastry. Karena pandemi, mudah-mudahan pandemi berlalu dan tempat prakteknya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini masak roti. Ya. Apa ada produk brandnya sendiri, bakerynya? Oh iya, ada karena Punya bakery sendiri, patisserie. Nah, sekarang kita ke atas. Kemana Pak Kapsek ini? di dapur. Oh, ini dapur juga. Oh, ini ada dapur lengkap. Bisa masuk. Kita akan memasuki ruang dapur. Ini Untuk buat pempek ya? Iya, buat pempek di sini ya. Cooking. Masakan Tidak. tradisional, masakan ya, westernnya juga. Oke, lengkap ya. Dari western sampai tradisional yang lokal. Ya, karena PPKM ya. Ya semuanya sudah pembelajaran. kalau pejabat mau belajar makan atau menata makan, Oh iya, table manner. ya biasanya kan di hotel-hotel nih, Pak Ismaili kalau Ya. ngajak orang untuk belajar menata. Ada tempat terjemahkan kita dulu. di atas ada Biasanya belajar mana Pejabat untuk untuk table manner. Ya biasanya di hotel-hotel yang bisa saja dilakukan di SMK 6 ini. Ini tempatnya. Ini apa Pak Kapsek? Ya tempat Sama ya tempat masak. Wah, Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Talk with Afin masih episode spesial di Palembang. Minggu lalu kita jalan-jalan di pabrik pempek Beringin. Sekarang kita jalan-jalan di SMKN 6 Pariwisata. Bisa dilihat ada quote-quote di tangga ini. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan bangsa. Akar pendidikan itu pahit tapi buahnya manis. Kendalikan nasibmu atau orang lain yang akan melakukannya. Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat belajar. SMK 6 bisa. sebelumnya ruang komputernya di belakang juga. Hanya perpustakaan SMK-nya. perpustakaan. Ini ruang kalau sebenarnya Itu. Jadi ya tadi di hotel-hotel apa? Jadi ibu belajar anu penyajian baca ini ya belajar. Ini untuk ruang belajar table manner bisa dilihat. Kalau di prakteknya jurusan tata hitam. Iya, Jurusan tata hitam. ini tempatnya. Kemudian ada
ternyata jalan berputar ini kita kembali. Ada ruang meeting lagi yang harus kita kapasitasnya dan dari kalau tadi yang itu adalah hotel yang tadi kita lihat persis di sebelah sekolahnya. Ya. Oh, ini bagus ya. Kita sudah yang bisa dijelaskan ya. Lembaga sertifikasi profesi ada. Lembaga sertifikasi profesi itu kalau siswa untuk mendapatkan sertifikat yang melambang Garuda itu kita punya lisensinya. Jadi SMK 6 itu ada asesor ya? Iya, ada 47 guru produktif yang mempunyai asesor nasional dan ada 2 orang yang punya asesor ASEAN. Apa manfaat? Kita gunakan kurikulum AECT, artinya Asian Common Tourism Curriculum, ya, untuk kelas perhotelan dan kelas buka satu kelas. Jadi sertifikasi para guru juga ya? Ya, 47 orang. Itu international certificate. Ya, yang internasional itu 2 orang, yang 45-nya nasional. Apakah ada perubahan kurikulum dalam menghadapi era baru nanti mungkin dalam Kurikulumnya kita harus pengembangan. Kalau kurikulum kan hanya guideline. Sedangkan untuk ini yang sebenarnya kita harus mengikuti perkembangan dunia usaha dan industri. ya termasuk di era perubahan ini ya. Dengan itu nanti ke depan kita akan buka jurusan baru yang namanya digital. Ya, desain komunikasi visual ya, desain komunikasi visual. Jadi jual-jual produk yang kita hasilkan itu melalui visual Bisa membantu UKM sendiri ya, untuk supaya lulusan SMK ini yang banyak jadi entrepreneur. ya juga melayani UKM Indonesia ya. Ya, bagaimana Pak Kadis kira-kira dengan keberadaan LSP ini? Ya, jadi memang sekarang seluruh sektor pariwisata memang harus bersertifikasi. Kita sekarang saja untuk pandemi ini ya, seluruh industri pariwisata sudah harus ada yang namanya sertifikasi CHSE, Cleanliness of Safety and Environment. Ya, 4 faktor ini harus bersertifikasi. Jadi misalnya hotel harus ada sertifikasinya di CHSE tadi. Restoran juga sama seperti itu. Sehingga nanti orang kalau tidak ada sertifikat itu turis tidak akan mau mampir. Benar. Oke. Alhamdulillah, artinya kita selalu di-upgrade terus ya kemampuan dari asesor yang ada di guru-guru yang ada di SMK 6. Saya lebih meningkat kemampuannya mengikuti ini perkembangan zaman ya, mengikuti perubahan ini ya. Di Sumatera Selatan sendiri sudah mengoperate semua JSP-nya untuk para pelaku pariwisata. Hampir seluruh hotel, restoran sudah mengkomunikasi dan itu ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata. Nah, sebagai satu catatan, artinya di SMK 6 ini paling tidak ada 2 sertifikat yang dia keluarkan. Satu tamat sekolah, yang kedua juga memiliki sertifikat. Sertifikat ini dalam ASEAN ini dia bisa kerja di ASEAN. Ini kelebihan dengan sertifikat ini, apalagi ada yang internasional tadi. Itu berarti dia bisa diterima. Kenyataan sekarang itu banyak dari luar yang masuk ke hotel besar. Sekarang ini kita harapkan lembaga ini untuk betul-betul bisa menginternasionalkan alumni dari SMK 6. Bagaimana kerjanya ada kerja khusus ya. Nah, itu juga dari SMK juga itu dari EKP SMK itu meluncurkan namanya produknya aplikasi Rekam Jadi rekam jejak lulusan SMK yang ada di Sumatera Selatan. Sampai sejauh mana rekam jejak peserta didik itu bisa terima di dunia usaha industri atau melanjutkan kuliah ataukah mereka
wirausaha entrepreneur gitu yang. Tapi kalau ini kan dia semata-mata apa namanya profesional. Iya, iya. Cuman kan tadi dari kepala sekolah bilang bahwa dia juga kepengen untuk jadi entrepreneur. Nah, dengan apa tadi? Ya, skill mandirinya melalui kita marketingnya. Ya, digital marketing. Artinya dia kan dua jadi. Satu dia sebagai pekerja profesional dalam usaha, apakah dalam apa FP, apakah food and bakery, apakah FO, ataupun buat kue segala macam, dia punya sertifikasi pekerja profesional. Tapi dia juga mengharapkan mereka menjadi entrepreneur. Ya, ini yang saya inginkan. Kalau rata-rata orang mau cari kerja, siapa yang mau menciptakan pekerjaan, Pak? Tapi kalau bagaimana mereka menciptakan kerja, itu akan lebih baik. Tentunya dengan keberadaan bidang komunikasi visual tadi tadi desain komunikasi visual, mereka bisa menjual produk-produk yang mereka hasilkan itu melalui visual, naik email, bisa melalui YouTube, bisa melalui Instagram, itu akan luar biasa akan ada penjualan produk. Karena mereka punya keahlian mandiri ya Pak. Masuk ini ya packagingnya, kemasannya, tipsnya, rasanya, harganya bisa bersaing. Oke, luar biasa. Ya. Tadi menarik ada rekam jejak digital. Bagaimana sampai sekarang rekam jejak digitalnya sebelum dan sudah pandemi ini? Ini jadi tantangan semua kepala sekolah yang ada di SMK di Sumatera Selatan ini. Rekam jejak yang diberikan oleh Kabid SMK Ibu Mulia Boni itu bisa terlihat sampai sejauh mana peran dari kepala sekolah sebagai agent of change merubah paradigma siswa-siswa yang ingin kerja, kalau perlu mereka itu lebih diarahkan ke entrepreneurship. Rasa semua stakeholder bersinergi. Ini yang perlu artinya guru juga diajarkan juga ini digital marketingnya. Karena kita juga kerjasama dengan Kontak untuk mengajarkan siswa-siswa kelas 10 dan kelas 12 juga. Juga kita datangkan juga nanti narasumbernya dari IGN, Industri Bank Mandiri, tempat kita sudah kita bicara, mereka akan membantu guru dan kelas 6 untuk edukasi komunikasi visual. Mungkin bisa dibantu tim sinergi dengan tim digital marketing Dinas Pariwisata Kota kan sekarang ada yang digital marketing saat intens ya. Mari kita sekarang menuju dalam talk show. Busana belum? Busana. Busana itu mengatur ini ruang Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa apa yang dimaksud dengan SAS ini? Tempat siswa kalau untuk pelajaran tentang test of English communication juga di sini untuk tes pelajaran. Oke. Ya, mohon maaf yang bedanya problem Sama. Kita ada di ruang ada dua agak Jadi memang kompetensi sangat dibutuhkan Tadi juga disampaikan sertifikasi karena kita bicara lingkup Asia Tenggara yang sudah tanpa batas. Meeting yang bisa mengangkut 100 dan ada orang meeting juga. Banyak orang kok. Jadi nanti tidak meeting tapi anak-anak SMK. Tergantung pariwisata dengan melayani. tinggal urusan ini yang banyak ini kan pakai ilmu Nah,
Ya Pak Jul, Ya, kapan dari mau partai, kita atur mau partai gitu. kemarin baru kegiatan acara kita ini apa? 4 hari gubernur. Jadi di sini belajar event ya, Ya. pengelolaan event Kita ya, juga Mas. sudah melaksanakan 4 kali kegiatan konferensi internasional Luar di biasa. Rusia, Korea, Malaysia dan Indonesia. Indonesia diwakili oleh SMK Negeri 6 dan SMA Negeri 3 Padang. Itu kita banyak membahas tentang pendidikan dalam pandemi COVID, tentang generasi muda, tentang budaya. Artinya Isna ini pacak berkembang untuk jadi namanya tour guide. Karena bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Kan ini Alhamdulillah S1 S2-nya bahasa Inggris dari kajian musik. Hmm. Memang sudah bukan pernah. maksud aku yang di SMK ini Insya Allah. TOEFL-nya berapa rata-rata? Kalau saya itu 595. Bukan yang ini yang siswa untuk lulus. Oh, itu kita ikut TOEIC. Itu rata-rata udah juara untuk nasional, udah bagus-bagus. Saya juga Rata-rata 500. Iya, ya 500. Artinya ini sesuatu yang luar biasa kan? Ya. Karena dibimbing oleh guru-guru bahasa Inggrisnya yang bagus. Jadi menghasilkan produk jasa yang Artinya mereka juga kalau mau kuliah ke luar negeri siap. Ya, karena itu kan kita bisa ini kegiatan internasional conference kan siswa-siswa yang jadi moderator. Ini di sini para siswa belajar manajemen event ya artinya Oh, internasional iya. bahkan internasional Ya, karena itu kita gunakan Iya. informasi. Kita sekarang menuju ruang apa fashion ya? Ya fashion. Kan ada yang seperti ini ya. Ya. Nah, sekarang kita menuju ruang busana. Ya. Nah ini kita masuk ke mana ruang apa ini? Salon, ya. Salon kecantikan. Nah ini salon betul kan? Jadi kecantikan dan ketampanan. Bila kecantikan dan ketampanan nanti. Saya orang menarik kan? Nah, Ya. Ada body and face treatment ini. Ya. Nah, ini apa saja dipelajari body and face treatment, facial, manicure, pedicure, lulur, body massage, make up dan sebagainya. Ya, belum lama ini juga film make up ya. Bersama Palembang Novela. Spesial efek make up, silakan make up bergabung dengan novela. Palembang Novela. Palembang novela. Dalam Jalin Family on the Hospital. Ya, termasuk novela. Oh, dan Kakabri, katanya bisa. Nah, ini ada ruang metodenya. Spesial ya. Zoom
Iya, aku udah kan ini. Education is the movement from darkness to light. Ya. Unit akomodasi perhotelan. Nah, ini adalah passion ya, kita masuk ke pembelajaran ruang guru ini. ini kan pembina ada Ya, ini ketua programnya. ini buat Roli ya. Kita langsung masuk ke dalam ada program. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita dari TV Desa di Indonesia. Klarifikasi oleh Bank Indonesia. Kita lihat ruang praktek yang barusan saja ada event dengan Bank Indonesia. Ya. Luas sekali ya halamannya. SMK ini sangat luas sekali ya. Belajar berbagai kompetensi. Walaupun pandemi terus belajar kompetensi apa terbarukan. Nah ini hasil prakteknya. Hasil praktek. Nah ini hasil prakteknya. Boleh dibuka. Boleh dibuka ya, saya buka ya. Ibu mungkin bisa jelaskan. Hasil karya lulusan ya, alumni ya, alumni. Untuk fashion show ini. SMK yang ikut ya, ini hasil karya mereka Ya dari Juputan ya, langsung dari bahan Palembang asli. Ya, nah ini kita rasa di Bokeropa oke juga ini. Kerjasama Bank Indonesia dengan Dekranasda dan SMK. Ada berapa? 40 peserta. Oh, peserta ya. 20 orang desain, 20 bagian teknologi. Oke. Nah ini ada ruangan belajarnya. Ini untuk ngobras ini. Ngobrasnya ini. Nah ini. Kita bayangkan ini. Siswa yang bagian ini tinggi cantik. Yang lantas ini bicaranya bahasa Palembang. Katanya Pak Aziz, siswanya bidang fashion Pak Aziz cantik. Karena harus jadi ratu model. Maka restoran nggak bisa. Kalau memang harus cantik aja jadi cantik. Oh, ini tadi. Benar ya. Iya. Langsung kita saja. Ini masih di zona fashion, ya, kompetensi tata busana. Ini ada ilustrasi desain dan ini pemirsa. Ini tinggi. Nah ini ada ilustrasinya, ya, karyanya anak-anak ya. Ya, saya rasa ini go internasional bisa ya. Sudah. Ya. Bisa produk-produknya bisa dipakai oleh ya. Nah ini lagi ada siswa belajar, siswa magang ya belajar. Nah ini lagi buat apa deh? Obras, baju apa ini? Oh, pramuka. Dari mana ini?
Magang sini? Dari sekolah, sekolah Pak. Sekolah mana? Jadi sekolah Oh, sekolah kita sendiri. bagi dua, setengah di dalam. Berapa lama? Kita dari luar negeri memagang bukan? Kita kan akan Potong pola sampai Oke. dari Oh, jadi polanya buat sendiri ya. Biasa. Cita-citanya apa? Jadi apa? Fashion designer. Insya Allah. Oh, go internasional ya. Amin. Oke, namanya siapa? Anina. Anina. Dadah ke TV Desa. Terima kasih. Ya, ada produk yang mereka bisa buat. Ini produk-produk yang mereka hasilkan. Ini bagian setrikanya, ada yang buat polanya, buat tempernya, ada yang jahitnya. Ini lagi buat apa ini? Yang Ini buatnya bertiga. Ini kelas berapa? Keluar. Lulus ya. Dek, dadah. Kalau kita lanjut, Ibu kepala studi sini ya? Ketua program Ketua program studi. Tata Ada busana. berapa muridnya untuk tata busana? yang kelas 10. Ya. Kelas 10, 64. Kelas 11, 28. Kelas 13, 84. Kalau lulus, apa saja yang mereka lakukan aktivitasnya selama ini setelah lulus? Setelah lulus, Ya. ada yang kuliah, ada yang entrepreneur, ada yang bekerja di industri. Kalau entrepreneur apa saja? Buka usaha jahit. Buka usaha jahit, oke, luar biasa. Ya, semoga ada yang menjadi desainer internasional, Bu. Ada. Oh, ada juga. Nah, banyak alumni kita yang Luar bekerja. biasa, luar biasa. Kayak Ya. HYS itu kan alumni Oh, iya. kita. Oke. Dia sudah pameran di Jakarta, gerakan Fashion Show Jakarta. Oh, luar juga. biasa fashion show-nya ya. Makasih Ibu. Makasih Ibu siapa? Rolin. Bu Rolin, makasih. Kita mau lanjut dulu. Ambil alih ya, Pak. Iya. Nah ini, ini hasil karya fashion show ya anak-anak. Luar biasa. Tadi disampaikan sudah banyak yang fashion show juga di Jakarta ya. Kita ke ruang foto ya? Oh masih. Kita ke ruang aula. Oke. Oh, tidak. Ya. Luar biasa tadi katanya sampai itu di Jakarta, go internasional. Jadi lulusannya ternyata banyak juga yang menjadi desainer, berentrepreneur juga, ada yang buka tempat jahit juga, ada yang bekerja di industri ya, dan ada yang meneruskan kuliah. Ya, Ada yang tak usaha sendiri yang ini kita akan lanjut ke mana? Yang praktek kecantikan di atas atau mau? Ya bisa boleh. Luas sekali ternyata tur hari ini cukup jauh juga. Masih.
di studio juga ada Mas Yudi. Halo Mas Yudi, mungkin kalau kita lagi jalan bisa berbincang dengan pemirsa juga. Halo Mas Arvin. Karena turnya lumayan jauh, ternyata sangat puas sekolahnya. Ya, Mas Yudi bisa menyampaikan masukan-masukan kepada kerabat desa Senusantara sesuai tema hari ini. Ruangannya. Ini apa? Ruang kecantikan. Oh, iya. Oke. Oh, Mas. Ini adalah ruang perawatan kulit. Iya. Oh ya, ruang perawatan kulit. Masih under renovasi. Bahannya memang dari luar, buatan iya. Jauh juga di perjalanan. Ya, jadi tongkat itu tidak hanya untuk digunakan selendang sama kainnya untuk kegiatan-kegiatan seremonial, tapi juga bisa digunakan untuk pakaiannya, motif-motif. Ya. Ya. Jadi produknya Ternyata cukup memakan energi ini kita jalan-jalan di SMKN, ya pariwisata. Ini olahraga. Untuk nambah kita tinggi. Ini Ini nggak ini bukan tinggi lagi. Ini itu. Dalam. Dalam nih. Itu bukan Pak. Nah, ini adalah ruang kecantikan. Ya, ini adalah ruang praktek tata rambut ya, head dressing. Nah, ini lokasinya tempat lomba LKS tingkat provinsi juga diadakan juga di sini. Kita sekarang akan lanjut langsung ke ruang foto. Ya. Ruang kecantikan rambut. Ya, fokus itu. Ternyata kita sudah hampir 1 jam jalan-jalannya, luar biasa. Ya, inilah yang kita temakan hari ini, bagaimana membangun kompetensi anak siswa dalam menghadapi masa depan ya di era perubahan. Sudah disiapkan berbagai kurikulum dan kompetensi ya, terlebih dengan pertumbuhan perkembangan industri ekonomi kreatif ke depan. Mungkin bisa tuh Kak Yudi, Mas Yudi memberikan masukan-masukan selagi kita jalan-jalan dulu ke ruang kerja sebentar lagi. Kalau di sini nggak mungkin banjir karena ada biopori. Tapi ada lubang-lubang sehingga kalau banjir hujan masuk ke dalam.
Mbak ya, video ulang. Unmute dulu, unmute. Halo kerabat desa yang beriman. Luar biasa ini perjalanan keliling sekolahnya jauh juga ya, memakan waktu 1 jam. Wah, ya Pak Desa gimana? Luar biasa sekolahnya. Ya, kena bagi bertingkat. Iya, mungkin bisa agak samping sini. Oke. Ya, sekarang kita sudah di ruang talkshow yang sudah disiapkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan SMKN 6. Ya, tadi sudah kita lihat banyak sekali kompetensi pengetahuan ya, ilmu yang dipelajari oleh para siswa dalam menghadapi utamanya era perubahan ke depan. Nah, dalam era perubahan ke depan ini tentunya sektor wisata juga mengalami banyak perubahan ya, atau treatment yang harus dilakukan dalam menghadapi pasar baru nanti. Nah, kira-kira mungkin kita bisa memperoleh masukan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang terlebih dahulu, Pak Isnaini. Ya, kira-kira bagaimana era ke depan ini wisata terbarukannya dan apa saja yang harus dilakukan oleh SDM yang kita siapkan ya saat ini. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Mungkin di unmute, belum di unmute. Mohon maaf. Jadi memang di Dinas Pariwisata kita mohon maaf belum di unmute Pak Kadis. Ya. 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 Ya, jadi dari struktur kementerian sampai ke dinas kabupaten kota ya, dinas provinsi kabupaten kota itu kita ada namanya deputi kelembagaan dan SDM pariwisata. Di dinas juga sama, dinas provinsi, dinas kabupaten kota juga ada namanya bidang kelembagaan dan SDM pariwisata. Begitu itu pentingnya SDM pariwisata. Pada saat Asian kita stressing, kita wanti-wanti kesiapan SDM pariwisata kita, SDM kita untuk menjadi tuan rumah, hospitality kita menjamu masyarakat. Di dunia pariwisata juga kita ada sertifikasi para SDM pariwisata, baik itu para pekerja di wisata, asosiasi profesi, ya, dan sebagainya. Apa? SDM pariwisata sangat strategis membawa nama baik suatu daerah. Kita mengetahui yang paling penting itu adalah kenangan ini tentu imbasnya dari kualitas dari masyarakat di suatu daerah di suatu kota, di suatu kabupaten ya. Kabupaten ya. Buruk SDM-nya, buruk juga kita kebetulan kita memberikan apresiasi yang tinggi dan kita sudah kirim dari kita dekat yang kita harapkan Kanan Palembang mengawal wisata Kota Palembang dan wisata terus sementara besok. Bagaimana mungkin ada sinergisitas antara Jakarta dengan pariwisata kota sendiri ya.
Mohon maaf, kira-kira bagaimana Pak Kapsek, mungkin ada sinergisitas antara SMKN 6 dengan pariwisata Kota Palembang sendiri, di mana SMKN 6 berada? Ya, sangat erat sekali karena kita sekolah pariwisata yang menjual hospitality ya kepada masyarakat. Memang harus ada sinergi antara SMK Negeri 6 Palembang dan Dinas Pariwisata, terutama ya untuk kuliner ya, kearifan lokal. Jadi banyak masakan-masakan khas Palembang itu luar biasa banyaknya Pak Arvin ya. Ya, mungkin untuk kota wisata kuliner itu tepatnya memang di Kota Palembang gitu. Karena banyak sekali ya kuliner-kuliner untuk masakan Pindang saja, ada Pindang Beranjat, ada Pindang Kayu, ada Pindang Palembang, banyak itu, banyak benar. Rata-rata kalau wisatawan mau berkunjung ke Palembang, kulinernya yang harus dirasakan, taste-nya, cita rasanya. Ya, ada harganya yang enak, mungkin beda dengan harganya yang biasa. Nah, itu yang kita jual. Terus budaya-budayanya itu memang banyak benar, ya, banyak benar karena kita kan ada ya Sultan, ya, ada Kesultanan, ada Kerajaan Sriwijaya yang ada ini, ya semuanya luar biasa kalau kita kembangkan. Kalau artinya warga Palembang bersatu untuk mensukseskan ya pariwisata yang ada di Kota Palembang itu sangat luar biasa ya. Untuk SMK 6 sangat mendukung sekali, dan saat ini juga saking saya itu rasa cintanya terhadap Kota Palembang, saya ciptakan lagu juga Pak Arvin. Oke, lagu ya, apa itu Pak Kapsek? Permata Bumi Sriwijaya itu. Coba dinyanyikan, dinyanyikan ya. mungkin. Kita Boleh mendengar. untuk dinyanyikan, nanti kita sekarang ini lagi di direkam ya, direkam semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching. Luar biasa. Lagunya mau dengar nggak? Boleh. Dia sinar keemasan di saat indah di kala senja. Luar biasa. Itu artinya, contohnya saja. Istilahnya nanti Pak Dinas Pariwisata untuk bisa dipopulerkan di Kota Palembang, atau juga bisa kita populerkan di Indonesia. Luar biasa, kepala sekolah yang mempopulerkan pariwisata juga melalui lagu ciptaannya. Iya. Jadi kembali lagi ke tadi pariwisata, kurikulum pariwisata itu memang menyesuaikan kearifan lokal juga artinya ya. Iya. Jadi kalau kurikulum kan hanya guideline, jadi hanya pedoman. Untuk pengembangannya kan kita sebagai guru, baik itu guru produktif, normatif, adaptif, itu bersinergi untuk ya mengembangkan potensi yang ada di Sumatera Selatan ini melalui kuliner tadi. Iya, makasih. Nah, ini ada Mas Yudi nih di sini. Jadi kan sebetulnya pariwisata dan ekonomi kreatif ini sangat terkait erat juga ya, karena itu kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, mungkin ada masukan dari Mas Yudi untuk SMKN 6 ini. Tadi sudah kita jalan-jalan lumayan jauh juga ya, jalan-jalan. Banyak juga sebetulnya yang bersentuhan langsung dengan ekonomi kreatif ya Mas Yudi. Kira-kira gimana Mas Yudi melihat kesiapan siswa-siswa sekarang menghadapi pertumbuhan ekonomi kreatif ke depan juga ini ya, recovery ekonomi kreatifnya juga. Mas Yudi adalah Sekjen Ekraf Ekonomi Kreatif Kota Palembang dan juga co-founder industri Sungai Film Palembang Novela. Silakan Mas Yudi. Ya, selamat siang Mas Arvin. Selamat siang. Suara saya kedengaran? Suaranya enggak kedengaran. Oke. Gimana sekarang kedengaran? Oke, bagus. Siap. Ya, tadi saya udah lihat tuh tadi touring di SMK 6. Ya, saya lihat ada beberapa subsektor ekonomi kreatif di sana. Ada kuliner, ada fashion, dan sesuai dengan tema perbincangan kita hari ini, bahwa pengembangan potensi pariwisata daerah
terbarukan berbasis kompetensi. Jadi sekarang era ekonomi kreatif dan juga pariwisata tentunya sangat berkaitan erat dengan subsektor ekonomi kreatif. Jadi sejak Badan Ekonomi Kreatif tahun 2015, terus kemudian sekarang sudah digabung lagi dengan Kementerian Pariwisata, ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Jadi 17 subsektor ekonomi kreatif ini pun tentunya harus juga dibarengi dengan sertifikasi di masing-masing subsektor ya. Jadi jadi hampir semua subsektor itu sekarang sudah melakukan sertifikasi yang melalui asosiasi, dalam hal ini mungkin melalui LSP ya, lembaga sertifikasi profesi. Tadi saya lihat juga sudah ada LSP ya di SMK Negeri 6 ya. Iya, itu LSP 1 atau LSP 3 Pak Zul? Iya. 3 ya. LSP 2. Yang sudah punya ya. Kalau lisensi kan LSP 1 kan sekolah. Ini dari ada pusat dan nasional dari BNSP. Iya. Ya, jadi sekarang memang ya mungkin sudah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu ya, pemerintah sudah mencanangkan untuk sertifikasi profesi ya. Karena ya kalau kita balik lagi ke 2019, di sini saya punya data dari Backcraft, data ekonomi kreatif Outlook 2019, tercatat bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia itu berjumlah 1.105 triliun. Ini angka yang sangat besar. Tentunya mungkin bisa lebih besar lagi ketika mungkin SDM-nya sudah terstandar ataupun tersertifikasi gitu kan. Jadi peningkatan kualitas SDM berperan penting juga untuk meningkatkan growing rate tadi ya. Ya, betul. Ya, sekaligus juga mungkin ini mungkin salah satu upaya juga sih untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Ya, jadi dalam upaya mungkin pemerintah juga mulai untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung pemain lokal ya, agar produk ekonomi kreatif lokal dapat menjadi ataupun dapat memimpin pasar di negara sendiri ya. Jadi ya perlu sertifikasi kompetensi gitu. Iya. Jadi penting juga ya perhatian pemerintah daerah agar kompetensi lokal ini bisa bersaing di industri kreatif nasional bahkan dunia ya Mas Didi ya. Iya. Makanya para pelaku ini harus menjadi harus bisa memimpin pasar di dalam negeri sendiri, maksudnya di dalam negeri dulu gitu kan. Jadi setelah jangan sampai ya pasar dalam negeri dikuasain produk luar gitu kan. Ya, lebih kurang itu Mas Arvin. Iya, Mas Yudi. Kayaknya sinyalnya agak putus-putus. Iya. Terima kasih Mas Yudi. Saya ingin menyapa dulu Pak Aziz ya dari staf khusus tim gubernur untuk percepatan pengembangan pariwisata. Ya, tentunya sangat relevan sekali dengan tema hari ini. Ya, Pak Aziz, bagaimana kira-kira di Sumatera Selatan sendiri menghadapi era perubahan ini dalam rangka percepatan pembaruannya mungkin ya, era terbarukannya. Ya, dan bagaimana juga apakah nanti ada sinergisitas dengan ya mungkin hari ini seperti SMK 6 ya untuk mendorong lebih cepat juga SDM lokal percepatan perubahan daerah perubahan ini. Ya, silakan Pak Aziz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang tentang kepariwisataan itu mendorong para insan pariwisata untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Itu satu. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, itu meningkatkan nilai persahabatan dan nilai kebudayaan antar bangsa. Kita lihat apabila suatu daerah itu lebih maju,
ya, pariwisatanya, paling tidak ada dua hal yang kita bisa lihat. Pertama, ya, orang akan banyak berkunjung ke satu tempat itu berarti di tempat itu juga dengan ramainya orang berkunjung tentu akan mengembangkan dunia kesenian, dunia kebudayaan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dengan pariwisata kita bisa lihat bahwa kalau kita bicara pariwisata, kita akan bicara tentang hotel, kita akan bicara tentang kuliner, tentang restoran, kita akan bicara tentang tour travel, kita akan bicara tentang kendaraan, kita bicara tentang segala macam yang berkaitan dengan memudahkan kegiatan berkunjung ke satu tempat dan ke tempat yang lain. Itu akan jauh dari banyak hal. Nah, dengan satu catatan, ya, sekarang dunia semakin terbuka. Dan semua kita tidak bisa. Misalnya kalau orang mau bekerja ke Indonesia, dihalangi bahwa kita memproteksi, tidak boleh bekerja di sini. Makanya ada kesepakatan ASEAN dan kesepakatan dunia bahwa orang yang bekerja di hotel, dengan hotel ini macam-macam kegiatan hotel, ada front office, ada EP, ada OB, ada segala macam, banyak pekerjaan yang ada di satu hotel ataupun di restoran. Nah, ini tidak harus dengan sertifikasi tertentu. Nah, oleh karena itu kita melihat Sumatera Selatan khususnya ini sangat siap. Artinya kalau setelah kita berkeliling tadi, selain mengajarkan beragam kegiatan perhotelan dan yang berkaitan dengan hotel, misalnya kayak kecantikan dan busana gitu ya, dan ada satu lagi di SMK 6 ini ternyata punya lembaga asesor yang nasional dan yang internasional. Artinya dari sisi ini siap. Tinggal kan kita harus betul-betul mengukur bahwa setiap orang yang bekerja di hotel di Sumatera Selatan ini kita punya sertifikasi. Dan ini kita akan minta dari Dinas Pariwisata betul-betul memeriksa orang yang kerja di hotel. Artinya kalau dia dari luar negeri dia harus punya sertifikasi yang diterima gitu. Karena kita memang pengembangan begitu juga dengan tour guide. Mungkin ya pada satu saat ya Pak Ismail ini mungkin kita bisa melatih juga tour guide ini. Artinya yang berkaitan dengan bahasa. Ya kan ada mungkin bahasa Cina, bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang diterima secara internasional. Paling tidak ada 5 lain memang apa yang berkaitan dengan cerita tentang hotelan, ya, cerita tentang restoran. Nah, kita melihat bahwa pengembangan ini ya, apalagi dengan adanya COVID, tentu semuanya menjadi sesuatu yang agak mendorong kegiatan pariwisata itu tetap berkembang. Kita tahu Kementerian Pariwisata mengeluarkan satu sertifikasi CSE. Jadi tempat pariwisata apakah itu destinasi macam punya sertifikasi CSE, ya, clean, healthiness, artinya sesuatu yang tingkat orang berkunjung ke satu tempat itu lebih aman, lebih nyaman. Nah, yang ini yang artinya membuka satu lapangan pekerjaan baru lagi, ya, selain apa yang disebut dan yang sudah dikerjakan di SMK 6 ini juga menuntut satu penilaian baru bagi tempat restoran, hotel dan tempat-tempat destinasi wisata itu dengan konsep CIS itu. Artinya dan kita harus siap untuk ke depan, ya. Walaupun misalnya hampir 2 tahun pelajar ini tidak belajar dan tidak berpraktek sebagaimana mestinya, ya. Kita tadi berkeliling, kita lihat
banyak mungkin pelajar yang kurang berpraktek, kurang dan ini harus kita usulkan kepada Pak Kepala Sekolah untuk mengatur orang tetap bisa magang, bisa belajar, bisa apapun di SMK 6 ini, sehingga alat-alat itu tidak cepat rusak. Karena kita lihat banyak peralatan karena 2 tahun nganggur ini, ya kan? Jadi jadi kita sarankan mungkin dengan walaupun terbatas dengan prokes ketat ya, untuk tetap menyelenggarakan sebagaimana anak-anak magang itu tadi. Mungkin itu. Iya. Kompetensi tadi sudah kita lihat ya di berbagai web sekolahnya. Ya kita harap siap mengantisipasi pariwisata terbarukan di depan. Ya. Maaf kita ulangi. Tentunya kita tadi melihat banyak sekali kompetensi di lab sekolah ya. Semoga bisa mengantisipasi era terbarukan perubahan khususnya sektor pariwisata ya dan ekonomi kreatif juga ya ke depannya. Dan Pak Aziz, kira-kira bagaimana sih gambaran pariwisata terbarukan ke depannya ini ya, terutama di Sumatera Selatan? Apakah ada rancangan baru di pariwisata Sumatera Selatan ya ke depannya ini ya, dengan perubahan yang luar biasa saat ini ya? Bahkan kita melihat 2 tahun ini kan semuanya unpredictable ya, terutama juga di bidang pariwisata. Ya, silakan Pak. Kalau kita lihat perkembangan kota Palembang ini sangat pesat ya dengan kegiatan event olahraga. Dan kita bisa catat misalnya dari tahun 71 POM 9, 2014 PON ke-17, 2004 tahun. Nah, dan yang ketiga ada Sport Islamic Game dan terakhir ada Asian Games. Ini kan membuat pertumbuhan kota Palembang itu kunjung sini, artinya tingkat safety-nya tinggi, tingkat keamanannya tinggi dan orang mau berinvestasi. Kita bisa lihat dulu kalau di Palembang ini ya, cuma ada 2 hotel yang ngetop ini sampai tahun 98 ya. Ya sampai 2000 cuma ada hotel Suada Dwipa, hotel Sanjaya. Sekarang bisa lihat ya, ada Arya Duta, ada Santika, ada Opi Mall, ada Arista. Wah, luar biasa. Dan satu-satunya di Indonesia ya, yang tempat olahraganya itu terbaik di Indonesia. Itulah Jakabaring Sport City itu. Dan di Jakabaring Sport City selain ada Wisma Atlet ya, ada juga tempat PIO pengembangan ilmu olahraga dan ada PKO pengembangan kesehatan olahraga. Artinya di sana di Palembang ini sangat siap untuk menyelenggarakan event-event khususnya olahraga. Dan ini diyakini kalau setelah pasca ini, mudah-mudahan COVID ini berakhir dalam waktu cepat, ini akan semakin banyak orang berkunjung, gitu loh. Dan inilah kita berharap ya SMK 6 itu betul-betul siap untuk memberikan atau melatih, memberikan sertifikat kepada orang-orang yang bekerja di dunia pariwisata itu. Nah, yang ini kalau kita lebih sangat menjanjikan pada umumnya. Terima kasih Pak Aziz. Jadi daerah terbarukan ini wisata yang sifatnya niche market ya atau spesifik yang penting ya untuk didorong terus-menerus. Salah satunya adalah wisata olahraga kalau di Sumatera Selatan. Yang malah sebelum masa pandemi juga sudah terbuktikan ya. Terakhir ada Asian Games juga ya. Dan lagi gubernur sudah 2 tahun ini mengadakan kegiatan olahraga rekreasi. Itulah Sriwijaya Grand Pondok yang ada di daerah Danau Ranau, ya, di daerah Oku Selatan. Memang untuk mengembangkan itu, gubernur sengaja membuat olahraga rekreasi. Artinya memang Sumatera Selatan itu selalu akan berkutat untuk
pengembangan kepariwisataan ya, untuk sementara ini kita lihat gitu ya, bahwa akan ada olahraga prestasi dan ada olahraga rekreasi. Nah, selain sekarang juga itu gejala umum di Indonesia adalah pengembangan desa-desa wisata. Kita bisa lihat hampir seluruh di Indonesia, bahkan kita di sini, misalnya kita bisa lihat ada Danau Suji, ya. Ada di daerah Empat Lawang itu air terjun Putri, di Lahat juga ada air terjun itu yang naik turun. Saya pernah ke sana, itu luar biasa betul. Artinya selain memang yang sudah dipersiapkan, artinya olahraga gitu kan, olahraga prestasi dan juga masyarakat juga cukup merespon aktivitas pariwisata ini dengan baik. Ada yang memang sudah dibantu oleh pemerintah daerahnya, ada yang memang masih asli. Dan itu kalau di daerah misalnya Pagar Alam kan ada kebun teh, satu-satunya di Sumatera Selatan kebun teh dan terbaik yang ada di dunia itu teh hitam Pagar Alam. Nah, dan itu produk dari Pagar Alam gitu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang di pedesaan yang memungkinkan orang untuk saling berkunjung, ya, baik orang lokal sini ataupun orang yang lain yang akan berkunjung ke Sumatera Selatan ini. Iya, luar biasa Pak Sis. Jadi wisata yang menaikkan imun ya. Jadi harus didorong di Sumatera Selatan. Tadi ada olahraga, rekreasi olahraga, termasuk rekreasi ke desa-desa wisata. Semuanya kan menaikkan imun ya, imun untuk ya. Saya harap juga, nanti kita harap juga bagaimana kayak tadi ada olahraga event ya menjadi wisata, tentunya kurikulum manajemen eventnya juga bisa diklopkan mungkin ya Pak Kapsek ya. Ya. Nah, Pak Kadis sendiri ya kira-kira bagaimana tentang kesiapan kompetensi para siswa ini supaya lebih teraplikasikan di industri lokal Palembangnya sendiri. Mungkin bisa dibantu, didorong bagaimana siswa-siswa ini lebih blended dengan industri lokalnya. Ya, bersama SMK 6. Silakan Pak Kadis. Ya, makasih. Jadi kita di Dinas Pariwisata dari struktur kementerian juga sama tadi. Kita ada yang namanya bidang industri pariwisata. Ya, kita menginginkan bahwa yang mengisi industri pariwisata di Kota Palembang ini ya orang lulusan dari Palembang itu sendiri ya. Kita tidak mengimpor SDM dari luar lah ya. Kita ada dari level sekolah menengah, ini ada SMK 6, level perguruan tinggi kita ada Poltekpar, pariwisata yang baru buka berapa tahun saja sudah masuk ke 5 besar perguruan tinggi pariwisata terbaik di Indonesia. Dan tentu ini keinginan kita bersama bahwa jangan sampai nanti SDM kita ini menjadi penonton di daerahnya sendiri ya. Jadi yang bekerja di sini yang tadi disebutkan oleh Pak Ajis Kamis bahwa kita sudah banyak sekali hotel bintang 5, bintang 4. Jangan sampai nanti yang bekerja di sana itu didominasi oleh orang-orang yang bukan SDM yang lulusan dari Palembang ya, dari Sumatera Selatan. Untuk itulah momentum tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ajis bahwa Palembang ya ini terkendala karena COVID saja ya. Di tahun 2019 Palembang ini mendapatkan anugerah sebagai kota MICE Indonesia ya, juara 1 mengalahkan Manado dan DKI Jakarta. Di awal 2019 kita mendapatkan predikat sebagai the most emerging destination in Indonesia. Muncul satu kota baru di mana penilaiannya pada waktu itu adalah Kementerian Pariwisata menganggap atau menilai Palembang ini konsisten menyelenggarakan kegiatan-kegiatan MICE yang memang didorong oleh kegiatan-kegiatan sport tourism berskala nasional bahkan internasional yang kerap dilakukan di Palembang pasca event akbar Asian Games. Kita mengalahkan Manado, karena itu Manado digadang-gadang menjadi juara 1, tetapi karena dia tidak konsisten menyelenggarakan kegiatan-kegiatan MICE yang bernuansa atau yang
didorong kegiatan-kegiatan spot tourism tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajis Kamis, sehingga Manado tersisihkan oleh Kota Palembang. Nah, memang industri MICE ini ya itu sekarang sedang giat dilakukan atau digiatkan oleh Kementerian Pariwisata. Karena kegiatan MICE ini berimplikasi kepada PAD, pada devisa satu daerah. Orang berbondong-bondong masuk ke daerah atau datang ke daerah itu menyelenggarakan seminar internasional, konferensi internasional, mereka menyewa hotel, mereka makan di restoran, mereka berbondong-bondong beli oleh-oleh, mereka berbondong-bondong datang ke suatu tempat itu pasti spending money, mengeluarkan uang mereka, dan tentu saja itu menjadi devisa untuk suatu daerah. Nah, ini sudah terjadi di Palembang, sehingga Palembang alhamdulillah di tahun 2020 menjadi kota MICE akibat dari kegiatan-kegiatan sport tourism yang sering kerap dilakukan di Palembang. Nah, kegiatan ini harus dikawal oleh SDM kita sendiri. Jangan nanti SDM luar yang masuk ke Palembang karena kurangnya kualitas dan kuantitas yang ada. Ya, untuk itulah dari sektor sekolah menengah kita ada SMK 6 sangat membanggakan tadi, kita sudah melihat keliling tadi pun, dan juga dari level perguruan tinggi kita sudah ada Poltek Palembang dan juga ada perguruan tinggi yang lain yang memang siap mendukung ya, mengawal ya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Kadis. Terima kasih ya saling ini ya mutual ya. Jadi sebenarnya saling meningkatkan juga ya mutual ya. Mohon maaf lupa Ahmed. Jadi ya saling ini ya, saling bermutual ya. Tadi sport tourism akhirnya juga meningkatkan event ya, event atau MICE ya. Nah, tantangannya sendiri di era pandemi ini, MICE sendiri bagaimana Pak Kadis? Apakah banyak tantangan? Apakah MICE-nya sekarang hanya MICE lokal sempat atau masih ada juga MICE yang sifatnya nasional atau internasional? Ya. Dan juga ke depannya seperti apa kira-kira dalam perencanaan MICE industri ini untuk Kota Palembang? Jadi yang kita bahas tadi adalah MICE dalam kondisi offline, bukan online. Jadi memang dalam kondisi pandemi ini seluruh kegiatan MICE yang tadi kita inginkan, MICE dalam kondisi yang sebenarnya, itu memang kesemuanya terkendala oleh prokes ya. Jadi MICE tetap ada saat sekarang ini, tapi secara virtual ya. Nah, ini memang dampaknya terhadap tourism itu tidak begitu ini ya, karena orang tidak akan bisa datang ke Palembang, mereka virtualnya orang dari Jakarta, orang dari mana-mana, virtual melalui satu layar. Ke depan kita menginginkan bahwa mereka ini berkumpul di suatu tempat di Palembang, di mana biasanya di hari terakhir itu mereka kita bawa untuk city tour atau bus tour seperti itu. Jadi memang kita harapkan memang pandemi ini segera berakhir sehingga MICE yang sebenarnya itu bisa diselenggarakan, hingga dampak dari MICE yang sebenarnya itu adalah bisa berkunjung ke suatu daerah beramai-ramai, menyewa hotel beramai-ramai, makan di restoran beramai-ramai, beli oleh-olehnya juga ya, mengadakan kegiatan city tour dan sebagainya, sehingga devisa bisa masuk ke suatu daerah. Seperti itu. Ya, terlebih ini ya, Kota Palembang kan cukup strategis ya, dekat juga dengan kota-kota di Asia Tenggara ya, tidak hanya di Jakarta. Saya rasa MICE industrinya juga ke depan bisa menjadi international destination ya Pak Kadis, kira-kira. Ya, ya, luar biasa hari ini ya. Jadi kita tadi di era terbarukan pariwisata sebetulnya masih ada celah dan terus berjalan pariwisatanya. Ya, salah satunya tadi sport tourism ya, yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Aziz ya, dan juga ekoturism ya melalui desa-desa wisatanya, dan juga bahkan ada wisata petualangan film ya Mas Yudi ya di Sungai Musi yang sekarang lagi didorong melalui serial fiksi platform ya di rumah-rumah heritage pesisir Sungai Musi ya Mas Yudi ya. Nah,
Dan juga Kepala Sekolah Pak Zul menyampaikan bahwa kesiapan SDM di era perubahan sedang terus didorong ya Pak Kepsek, dikembangkan terus kurikulum terbarukan yang menyesuaikan mungkin perubahan industri pariwisatanya sendiri juga ya, dan juga kita mendengar secara langsung dari tim khusus Gubernur Pak Aziz bahwa percepatan ya Sumatera Selatan untuk pariwisata tidak berhenti meskipun di era pandemi ya. Banyak hal yang terus didorong ya, tidak saja kesiapan SDM ya seperti SMK 6 lakukan, tapi juga sarana prasarana ke depan yang sesuai juga di era terbarukan nanti. Dan sebetulnya tadi disampaikan bahwa Sumatera Selatan itu kaya untuk ekoturism ya Pak Aziz ya, ekoturism, dan itu menyehatkan. Jadi apapun yang menyehatkan bisa cocok untuk wisata terbarukan, dan tentunya kita sesuaikan dengan kompetensi SDM yang dibina sejak sekarang. Ya. Nah, tidak terasa ya waktu sudah 1,5 jam, karena hari ini kita live satelitnya 1,5 jam, bisa lah lewat dikit ya nggak apa-apa, lewat banyak juga nggak apa-apa. Tapi sebelum kita usai ya, kita ingin mendengar langsung dari semua para narasumber ya tentang bagaimana mungkin solusi-solusi pariwisata terbarukan ya di era terbarukan, di era perubahan ini, dan juga pesan-pesan semangatnya kepada semua pelaku pariwisata di Indonesia, dan juga pesan-pesan semangatnya kepada tentunya kerabat desa yang kita cintai ya, seluruh Nusantara. Ya, nah mungkin Mas Yudi dari Sekjen Ekonomi Kreatif dan juga co-founder Palembang Novela bisa memberikan kira-kira pesan-pesannya dan juga masukan-masukannya terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Yudi. Terima kasih Mas Arvin. Ya, tadi saya pikir Kota Palembang sendiri, pemerintah Kota Palembang dalam hal ini ya wali kota ya, dan juga mungkin beserta OPD-OPD-nya, kita sudah tahu bahwa sudah ada sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Palembang Visium Kota Palembang 2030 gitu. Yang artinya di dalamnya itu sudah termaktub ekonomi kreatif di dalamnya. Jadi Visium Kota Palembang 2030 itu ada 3 gitu. Yang pertama, kota pariwisata sungai dan event olahraga kelas dunia. Tadi sesuai yang telah disampaikan oleh Kak Ajis ya, Kak Ajis tentang sport tourism. Jadi udah masuk nih ke dalam Visium Kota Palembang 2030, yaitu kota pariwisata sungai dan event olahraga kelas dunia. Yang kedua adalah kota modern berbasis budaya Palembang Darussalam dan Sriwijaya. Terus yang ketiga adalah kuliner khas Palembang mendunia. Jadi jelas di sini bahwa Visium Kota Palembang sangat relevan sekali dengan ekonomi kreatif dan juga pariwisata gitu. Nah, terkait dengan Kota Palembang sendiri, saya pikir Kota Palembang ini udah tumbuh sebagai kota yang besar ya, dengan potensi yang besar juga gitu. Dan selain potensinya juga, saya pikir Palembang juga kaya dengan narasi sejarah panjang perjalanan kotanya gitu, yang kaya dengan aset pusaka, warisan, gedung-gedung peninggalan atau heritage. Juga ada aset tradisi, aset geografis kawasannya. Dalam hal ini adalah Sungai Musi yang merupakan inner city dari Kota Palembang ataupun landmark Kota Palembang. Dan belum lagi keanekaragaman etnis dan budayanya. Dan saya pikir ini merupakan aset destinasi pariwisata perkotaan yang sangat potensial. Tapi kita juga harus tahu bahwa sebagaimana pada umumnya kawasan kota yang minim potensi wisata alam, tentunya pengembangan pariwisata untuk kawasan kota terbarukan dan harus sustainable ya, berkelanjutan, akan sangat besar sekali potensinya gitu. Jadi aktivasi pengembangan wisata yang bisa dikembangkan di perkotaan mungkin bisa kita bawa ke arah eko-etno tourism, ataupun juga kita bisa mengaktifasi
ruang kawasan perkotaan atau place making, kampung-kampung kreatif, dan juga mungkin destinasi pariwisata event atau bisnis melalui berbagai acara-acara event, konvensi, dan eksibisi atau pameran ataupun expo ya, atau MICE yang mungkin sangat relevan dengan atmosfer Kota Palembang. Saya pikir itu sih mungkin yang kedepannya mungkin bisa dikembangkan Kota Palembang gitu. Iya. Ya, kira-kira itu Mas Alvin. Ya, terlebih Palembang sudah punya wisata kuliner ya, yang menyehatkan, juga anti COVID ya. Ya, terima kasih Mas Yudi. Ya, kita setuju bahwa di era perubahan nanti ya dibutuhkan sebetulnya integrasi antara sektor pariwisatanya sendiri ya, artinya ya, dan juga lintas fungsi ekonomi kreatifnya juga saling bahu membahu ya, saling melengkapi ya, kurang lebihnya seperti itu juga ya. Kalau saya simpulkan dari penjabaran Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi untuk pesan-pesannya. Terima kasih. Ya mungkin Pak Kapsek, nah sebelah saya bisa langsung mengenai pesan-pesan dan semangatnya kepada kerabat desa dan juga pariwisata era terbarukan nantinya. Silakan Pak Kapsek. Pesan yang bisa saya sampaikan, walaupun dalam masa pandemi COVID, kreativitas kita itu masih tetap harus berjalan. Seperti saat ini, seperti SMK Negeri 6, ya terobosan apa yang bisa kita lakukan? Ya, siswa-siswa yang mempunyai skill mandiri itu berupaya, artinya menjual produk-produk yang mereka buat itu melalui melalui YouTube, melalui Instagram. Jadi jual-jual produknya ya secara online semua. Ini yang tetap, artinya mereka tetap berusaha agar skill mandiri yang mereka punya itu tidak tertutup ya, tidak lagi melalui perdagangan itu melalui offline, tapi sekarang ini melalui online. Juga guru-gurunya juga berusaha mempelajari ya digital marketing agar kemampuan siswa itu bisa menjadi wirausaha muda yang berhasil, yang dapat membanggakan, dapat memotivasi generasi muda yang lain juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kapsek. Jadi bagaimana keberadaan pariwisata daerah juga mendorong produk-produk kreatifnya sendiri ya, yang menjadi sektor ekonomi lainnya untuk saling mendukung ya. Terima kasih Pak Kapsek untuk hadir hari ini dan juga tur spesialnya ya, meskipun di masa pandemi kita terus semangat. Nah untuk paling senior hari ini dulu mungkin Pak Ajis ya, dari tim Percepatan Pembangunan Gubernur Sumatera Selatan, bisa memberikan masukan-masukan dan pesan-pesan dan juga semangatnya kepada seluruh kerabat TV Desa Nusantara. Ya, silakan Pak Aziz. Baik. Tahun 2002, Kota Palembang bekerjasama dengan pemerintah Belanda itu menyelenggarakan Inner City Revitalization of Palembang. Artinya bagaimana membangun Kota Palembang ini dengan inner city-nya. Inner city-nya itu adalah Sungai Musi. Karena memang dulu setiap kota-kota pelabuhan terkenal di dunia, Rotterdam, Antwerpen, itu semuanya masuk ke dalam sungai. Yeah. Dan itu menjadi sejarah. Dan misalnya kayak di Rotterdam juga ada nama satu daerah namanya Panjuit, ya, itu dibangun dari pecahan itu menjadi dan itu menjadi bagaimana pengembangan kepariwisataan di Belanda. Dan itu juga diharapkan dengan pengembangan kota, pengembangan wisata di Palembang. Dan di 2008 kita menyelenggarakan pemerintah provinsi dengan mengadakan visi misi 2008. Visi misi itu sasaran yang kita buat adalah dengan konsep karena kalau kita melakukan destinasi, kita pasti kalah dengan Bali. Kalau dengan Bandung, pasti kalah. Makanya kita dengan
tes segala macam. Kalah dengan baik diterima oleh Gubernur di Kriagung dan paralel di Jalan Tasik di rumah wali kota. Nah, itu berkembang dan malah waktu itu mendapat apresiasi dari pemerintah Amerika. Mereka membawa band Ojo Matli ke sini. Pameran memang pameran orang-orang India. Gitu lah, exhibition. Nah, artinya kita cukup berpengalaman menangani, kita coba kembangkan di Sumatera Selatan ini adalah bagaimana mempromosikan pariwisata kota Sumatera Selatan kepada orang-orang yang merantau. Artinya di setiap ibu kota ataupun di setiap daerah di Indonesia itu pasti ada wong Palembang ataupun dari Sumatera Selatan gitu ya yang disebut dengan wong Palembang. Dan itu sekarang lagi kita coba promosikan bahwa pasti wong Palembang itu karena ratu-ratu Islam itu pasti balik Lebaran. Nah, pada waktu Lebaran itulah dibuat sesuatu event sehingga mereka bisa menambah kesannya. Begitu juga dengan wong Cino. Wong Cina ini ada kegiatan yang namanya Imlek, ada namanya Cengbek, dan mereka dari mana-mana pasti datang untuk kembali ke Palembang. Dan ini kita coba promosikan dan dicoba supaya mereka lebih berkesan, wong Palembang yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dan yang wong Cino, wong Arab itu kan selalu ada namanya kegiatan ziarah kubro, dan itu selalu dan itu banyak dari etnis Arab yang dari mana-mana juga datang pada waktu ziarah kubro, karena tempat yang mereka kunjungi ini adalah guru spiritualnya dari SMB 1 yang juga ada pemakaman SMB 1 itu di Kawat Tengkurep yang ustadznya itu kiainya selain ada yang dimakamkan di Kawat Tengkurep juga ada di Kambang Koci gitu loh, di sebelahan itu. Nah, artinya event-event itu akan sudah kita dorong untuk baik dinas pariwisata kota maupun dinas pariwisata provinsi untuk memanage gitu loh, sehingga orang-orang yang ada di wong-wong Palembang yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia untuk mempersiapkan dirinya untuk mau berkunjung. Kenapa? Kalau kita lihat kalau wong datang, kalau kita mempromosikan kepada, kalau dia misalnya bilang, Palembang ini selain pempek, daerahnya bagus, jalan Sungai Musinya bagus gitu kan, dan ini akan tetangga aja kan mau sekali-sekali ya punya melok ke Palembang, promosikan ya. Dan juga selain misalnya kalau ada selalu kan satu daerah itu saling berkunjung ya, misalnya mau ke Surabaya, Jawa Timur, dan itu selalu begitu juga pemerintah Jawa Timur itu kalau dia berkunjung menteri Gubernur Hovifah pada waktu akan bertemu dengan orang-orang Jawa Timur yang ada di sini. Nah, begitu juga kalau kita ikut pameran di Jawa Timur, kita akan mencoba mempertemukan gubernur dengan orang-orang Palembang yang ada di situ. Dan inilah sebagai salah satu promosi dan mengingatkan mereka untuk segera pada waktu Lebaran ya, untuk segera pulang ke Palembang. Dan model seperti ini sudah banyak pertemuan-pertemuan orang dari mana-mana ya, termasuk misalnya kayak keluarga saya misalnya bertemu di satu hotel, bertemu karena keluarga saya juga ada di mana-mana datang ke Palembang. Nah, begitu juga keluarga-keluarga lain sudah mulai banyak. Nah, ini kalau kita promosikan secara keseluruhan, dan ini akan meningkatkan kunjungan orang Sumatera Selatan pada umumnya. Dan ini yang kita lagi coba dorong terus-menerus, baik pemerintah Sumatera Selatan maupun pemerintah kabupaten kota untuk mempromosikan daerahnya paling tidak pada 3 event keagamaan masing-masing etnis yang ada di Sumatera Selatan ini. Demikian. Makasih.
Makasih Pak Aziz. Jadi menarik ya. Jadi ada hal yang tidak pudar meskipun pandemi ya. Wisata akar rumput ya. Kota multicultural ya. Jadi bisa juga bagi seluruh mereka yang ingin hadir di Palembang atau berkunjung ke Palembang. Yang nilai-nilai budaya tentunya sebuah hal yang abadi yang tidak bisa menjadi substansi pariwisata terus-menerus, tidak pernah luntur bahkan oleh pandemi sekalipun. Terima kasih Pak Aziz untuk hadir hari ini, luar biasa masukan dan wejangannya. Nah, kita di bagian penutup kita ingin mendengar secara langsung dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pak Isnaini Madani, tentang pesan-pesan dan semangatnya juga kepada seluruh terutama stakeholder pariwisata di Palembang dan Indonesia. Silakan Pak Kadis. Ya, makasih. Jadi kita masih ingat pada saat kita mau menyelenggarakan event Asian Games di 2018. Semua sektor kita sebenarnya sudah siap, ya, fasilitas kita siap, destinasi juga pada waktu itu sudah siap, sektor ekonomi kreatif kita juga sudah siap, ya, fasilitas panitia semuanya lah sudah siap semua. Tetapi yang belum begitu siap pada waktu itu adalah, kalau menurut saya sendiri ya, SDM pariwisatanya, ya. SDM pariwisata kita belum siap pada waktu itu, belum sepenuhnya siap ya pada waktu itu, terutama kompetensinya. Nah, ini Asian Games tentu harus menjadi pelajaran pengalaman kita semua bagaimana ke depan ya, warisan dari Asian Games ini banyak sekali yang kita dapat. Kita ingin dari Asian Games kita menyelenggarakan event-event banyak sekali, sport tourism dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan anugerah sebagai spot the most emerging destination in Indonesia, kota MICE Indonesia di tahun 2019, mengalahkan seluruh daerah, seluruh kota kabupaten yang ada di Indonesia, seluruh dari skala kota dan kabupaten. Dan tentu dengan pengalaman ini kita bertekad ya, ingin meningkatkan kualitas SDM pariwisata kita. Dengan SDM pariwisata yang handal, dengan SDM pariwisata yang terampil, yang berkompeten, ya, tentu akan membawa nama atau tentu akan meningkatkan mutu suatu daerah pariwisata. Apa yang saya sebutkan tadi, ya, sabta pesona yang terakhir yang terpenting yaitu kenangan bisa kita wujudkan. Dengan kenangan orang akan kembali lagi ke suatu tempat itu, ya, tanpa promosi, tanpa pemasaran, tapi dengan kenangan yang baik, ya, tentu akan membawa nama baik dan orang akan kembali lagi dengan mengajak banyak orang ke suatu tempat daerah destinasi wisata tersebut. Untuk itulah kita sepakat bahwa SDM pariwisata adalah hal yang terpenting yang harus kita tingkatkan terus kompetensinya demi untuk lebih memajukan lagi daerah pariwisata yang kita cintai, yaitu Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pak Isnaini Madani. Ya, terima kasih pesan dan wejangan luar biasanya. Tentu kita sepakat bahwa SDM memiliki peranan penting ya dalam membangun pariwisata di era perubahan dan juga menjadi poin penting dalam masa transisi ini. Dan kita juga sangat berterima kasih kepada tuan rumah hari ini, ya Bapak Kepala Sekolah Pak Zulfikri, bagaimana sudah touring memberikan gambaran kepada kerabat desa apa saja kompetensi di industri pariwisata depannya, dan juga ternyata kaitan eratnya dengan produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh industri pariwisata itu sendiri. Terima kasih.
atas kesediaan menjadi tuan rumah hari ini. Ya. Tidak terasa waktu sudah hampir 2 jam, para pemirsa kerabat TV Desa. Tentu kita sudah harus berpamitan karena keterbatasan waktu. Ya, siaran dari studio Kementerian Desa, TV Desa hari ini di episode yang ke-35. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber lainnya. Talk with Arvin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV adu ilmu para narsum yang berujung berpotensi menjadi perpecahan masyarakat meskipun berating tinggi. Namun Talk with Arvin adalah sebuah acara tayang TV yang merangkai ilmu para tokoh narsum-narsum hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bijak bagi yang menontonnya. Abadi sampai tayang kapanpun terus bermanfaat bagi masyarakat, merajut pengetahuan dan budaya bangsa. Sampai jumpa di Talk with Arvin episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebijakan, namo buddhaya.